Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video review santai aja nih sambil duduk begini. Dan ya, sebentar lagi kan lebaran, mungkin ada bros kalian juga yang lagi cari alat kopi baru ya. Dan mudah-mudahan ini bisa berguna bagi bros kalian untuk menimbang-nimbang nih kira-kira harga dan yang didapatkan itu worth it atau enggak. So, langsung aja. Jadi ini merupakan video review saya mengenai grinder kopi manual atau grinder kopi tangan ya, untuk manual brew gitu. Jadi di sini saya punya 3 sampel yang sudah saya gunakan cukup lama ya. So pertama ada, kalau bros kalian bisa lihat ya di sini, Latina Sumbawa atau mungkin Latina Sumba ya, sama aja di harga 100 ribuan ya. Kemudian ada grinder, ya ini bros kan juga mungkin sudah cukup kenal ya. Ini merupakan Timor Chestnut Slim ya, di harga 1 jutaan dan naik lagi ke Comandante Hand Coffee Grinder C40 ya, di harga mungkin sekarang 5 jutaan kali ya. So ya, ini adalah pendapat saya aja mengenai ketiga grinder ini di harga di kelas harganya masing-masing, maksud saya ya, karena memang kalau dibandingkan head to head ya tentu saja ada harga, ada barang juga ya. Namun apakah benar yang 100 ribu itu worth 100 ribu, yang 1 juta worth 1 juta, yang 5 juta juga worth 5 juta gitu? Karena kembali lagi semua disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Namun yang pasti adalah bahwa, saya taruh dulu nih ya, bahwa grinder itu merupakan alat kopi pertama yang harus dimiliki gitu, karena untuk menyeduh kopi di rumah gitu yang nikmat gitu, kalian perlu fresh roasted coffee beans gitu. Jadi biji kopi sangrai yang masih fresh gitu, supaya ketika kalian giling itu wanginya akan terbuka dan keluar semua. Karena kita tahu biji kopi menyimpan aromanya juga di dalam biji kopinya, karena bentuknya seperti ini nih ya gitu. Jadi penting banget dan wajib banget gitu. Kalau kalian belum punya alat kopi apapun, dengan hand grinder aja kalian bisa bikin kopi tubruk yang nikmat banget, dijamin jauh lebih enak dari semua kopi yang kopi bubuk, dari semua kopi bubuk yang sudah kalian punya dan kalian beli di misalnya supermarket gitu ya. Kecuali kalian beli di specialty coffee terus minta digilingin gitu, itu juga oke, tapi kan setelah digiling itu aroma itu akan nguap dan akan waktu simpannya akan berkurang. Istilahnya kalau kalian bisa simpan biji kopi itu mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan harusnya kalau di dalam biji. Tapi kalau udah dibubukin mungkin semingguan itu udah nguap semua. So, dengan yang 100 ribuan aja gitu ya, Latina Sumba atau Sumbawa ini, kalian udah bisa nikmatin kopi enak. Tapi kembali lagi, ya di kelas 100 ribuan. Karena seperti saya katakan, ada harga ada barang. Jadi kita mulai dulu dari si Latina Sumbawa ini. Jadi memang makin escalating, makin ke atas ya, sesuai dengan harganya pasti kualitas yang dapatkan juga lebih baik gitu, dalam arti secara build quality dan juga konsistensi gilingannya. Nah itu yang penting juga untuk manual brew, khususnya nanti kalau kita bicara mengenai V60 atau French press atau alat manual brew yang lainnya, bahkan sampai ke espresso nih. Cuman kalau espresso gilingan kopi tangan ditanya bisa atau enggak, bisa, tapi nggak rekomen karena capek juga ya, kecuali mungkin yang high end seperti si Comandante atau mungkin si Timor Chestnut Slim ini mungkin masih oke lah, cuman agak lama aja. Jadi untuk espresso tersendiri ada espresso grinder juga kan, yang memang khusus espresso. So kita di sini bahas khususnya untuk manual brew ya, dan yang untuk kita semua pasti suka yaitu V60 misalnya gitu. Oke, kita mulai dari Latina Sumbawa. Nah, si Latina Sumbawa ini bisa dibilang mungkin grinder pertama bros kalian juga. Kalau saya sih jujur grinder pertama dulu nggak ada merek gitu ya, modelnya begini-begini juga gitu, dan sebulan pakai rusak. Rusak dalam arti komponennya tuh oh sorry, ini udah saya ganti juga dengan yang udah saya upgrade ya, yang udah pernah saya buat juga videonya aksesoris gitu ya. Tapi kalau yang nggak ada merek itu biasanya lebih cepat aus gitu ya, plastik-plastik di bawahnya ini. So, Latina Sumbawa
jadi yang original sebelum saya ganti ya, kita anggapnya gitu aja karena memang ini udah saya upgrade gitu. Nah, 100 ribuan. You cannot go wrong with that gitu. Jadi intinya adalah kalian nggak akan salah gitu ya ketika kalian memulai gitu perjalanan kopi kalian dengan hand coffee grinder ini, karena 100 ribuan itu bisa dibilang ekonomis banget dan kalian bisa mendapatkan grinder yang sudah cukup bisa dibilang metal, build quality-nya lumayan lah gitu ya. Cuman memang dalamnya masih plastik-plastik gitu ya. So dan burnya itu adalah bur seramik gitu. Nah, kelebihannya tentu saja satu di harga, karena harganya murah banget, 100 ribu aja kalian udah bisa giling kopi sendiri pakai tangan, dan nggak ada yang bisa menyangkal bahwa pada saat pertama kali kita giling kopi gitu dengan hand grinder itu kita benar-benar bisa menikmati proses itu. Pertama-tama ya, lama-lama pasti ya capek juga, karena dengan hand grinder yang ekonomis seperti ini biasanya capek juga lama-lama gilingnya karena butuh waktu ya sekitar 1-2 menit gitu ya untuk giling kopi, khususnya kalau kalian pakai gilingan yang halus gitu. Nah, pertama kelebihannya tentu saja harganya terjangkau ya kan. Kedua, build quality-nya lumayan, tapi bisa dibilang nih build quality-nya luarnya metal, dalamnya plastik, dan ada komponen-komponen yang bisa aus ya, seperti yang di bawahnya ini. Jadi punya saya juga yang aslinya itu sebenarnya sih nggak aus ya, cuman memang ini saya upgrade. Jadi kalau yang nggak bermerek itu udah pasti, nggak udah pasti sih, maksudnya kalau kalian pakai terus, kalau saya sendiri pakai terus sebulan itu yang di bawahnya itu jebol. Nah, kalau yang si Latina Sumbawa ini terakhir sampai sebelum saya ganti ini aja dia masih bisa dipakai dengan baik, dalam arti kualitasnya cukup dibilang karena dia ada merek ya. Jadi dia mempertaruhkan mereknya dan distributornya ya, tentu saja Maharaja Coffee. Pasti dia akan membuat kualitasnya itu lebih baik daripada yang KW-an tanpa merek gitu. Jadi waktu itu saya pakai setahunan sebelum saya ganti pakai aksesoris ini yang 3D printed ya. Jadi itu masih aman, jadi harusnya sih sekitar setahunan oke lah. Dan kalaupun dia jebol, Maharaja Coffee juga jual spare partnya. Dan kalau bros kalian sedang mencari grinder ini juga, saya akan coba taruh di bawah semuanya ya, supaya bros kalian bisa langsung menuju ke linknya dan nggak usah bingung-bingung cari yang mana yang resmi, yang mana yang nggak gitu kan. So ya, jadi kekurangannya itu aja. Dan kekurangan lainnya tentu saja di harga 100 ribuan bisa dibilang gilingannya kurang konsisten ya, lebih kalau dia gilingan kasar. Kalau halus banget gitu, misalnya espresso grind gitu ya, bisa nggak sih? Saya pernah buat videonya, bros kan boleh cek juga di bawah, nanti akan saya taruh. Itu saya pakai Kavlana Compresso, itu aman gitu. Sedangkan Kavlana Compresso itu kan unpressurized basket gitu, jadi sudah cukup mewakili ya. Saya juga coba waktu itu pakai mesin espresso rumahan saya, DeLonghi ya, EC155, itu yang udah saya unpressurized basketnya juga, itu bisa. So, buat saya sendiri bisa, cuman nggak rekomen karena capek banget. Capek pakai banget karena gilingnya bisa 5 menit sendiri mungkin ya, dan kalau bikin espresso kan pengennya cepet gitu, karena minumnya juga cepet gitu. Kalau kalian gilingnya udah 5 menit, enggak lah. Cuman kalau terpaksa, bisa. Gitu, dan bisa dibilang di harga 100 ribuan, ini cukup berkesan sih buat saya, gitu ya. Dan bros kan kalau mau lihat reviewnya, ada di bawah juga. Basicnya semua yang udah saya jelaskan di sini pernah saya review, cuman ini dibandingkan aja sesuai harganya. So, buat kalian juga yang mungkin belum pernah masuk ke dunia kopi manual brew, kalian pakai ini, dan pertama kali mau beli alat kopi ini nggak ada salahnya, dan ini yang selalu saya rekomendasikan juga supaya bros kan juga nggak kaget gitu tahu-tahu beli yang mahal. Tapi kalau budget nggak jadi masalah, kita akan naik ke kakak-kakaknya ya. Dan ya, si Latina Sumbawa ini kalau buat V60 oke juga. Cuman memang ya karena dia konsistensinya bisa dibilang ya biasa aja gitu, dan agak kurang malah ya. Kadang masih ada yang halus banget, ada yang kasar banget, jadi kadang ekstraksi kurang stabil, kadang masih ada asamnya, masih ada pahitnya juga gitu. Jadi kurang konsisten lah kalau kalian gunakan ini sebenarnya. Tapi dibandingkan dengan kopi bubukan yang sudah ada di pasaran, tetap ya jauh lebih enak menggunakan kopi yang kalian giling sendiri dengan grinder manual seperti ini. 100 ribuan, saya rasa ini yang terbaik juga di kelasnya gitu, dan kecil bisa dibawa-bawa gitu. Oke, itu aja mengenai Latina Sumbawa. Kita lanjut ke
Timor Chestnut Slim. Dari 100 ribuan ke 1 jutaan, 10 kali lipat ya. So, jujur sih pas saya cobain pertama kali impress banget sama grinder ini gitu, dan ya saya rasa tadinya saya mikir udahlah saya mau pakai ini aja terus gitu ya. Dan waktu itu kan ya Comandante juga udah mulai rame itu, dan saya juga kayak nggak tertarik begitu pakai ini, tapi kebetulan ada kesempatan bagi saya untuk punya budget untuk ke Comandante, so saya akhirnya beli juga Comandante, dan nanti saya akan jelaskan pada saat saya jelasin Comandante. Sekarang mengenai si Timor Chestnut Slim ini. Grinder ini ya bisa dibilang smooth banget ya, dia bisa muter kayak gini karena double bearing gitu, dan memang mungkin bisa jadi ini terinspirasi sama si Comandante juga sebenarnya. Ya, jadi kalau yang tadi ceramic bore, ini metal burnya, dan dari megangnya aja tuh berasa banget sih kokoh gitu, karena dia kalau nggak salah bahannya aluminium alloy gitu ya, yang tebel juga gitu, dan hampir semuanya metal kecuali si kayu ini ya, chestnutnya ini ya, dan ini yang ngebuat sentuhan artistiknya menurut saya. Dan ini juga oke banget dipakai dari espresso sampai ke French press, bisa dibilang gilingannya cukup stabil gitu ya. Dan no complain deh, di harga 1 jutaan ya ini mungkin memang yang terbaik, karena ada juga sih di kelas 1 jutaan merek lainnya ya yang mungkin pernah saya review juga, tapi memang menurut saya tetap ini yang terbaik, karena bisa jadi yang kelas 1 jutaan lainnya juga terinspirasi dari si Timor Chestnut Slim ini gitu, karena memang dia full metal dan udah lebih lama duluan, dan kalau nggak salah dia juga sempat menang Red Dot Awards gitu ya. Jadi kalau ditanya kelebihannya, pertama tentu saja build quality-nya yang bagus banget, dan bener-bener kayaknya orang ini niat banget bikinnya gitu ya untuk sebuah hand coffee grinder ya. Dan kotaknya juga bagus banget, saya udah taruh reviewnya juga, ada unboxingnya juga kalau nggak salah, cek aja di bawah. Iya, pertama build quality, kedua tentu saja adalah main core-nya itu burr-nya yang merupakan burr stainless steel, dan ini oke banget dengan double bearing, jadi gilingannya bisa dibilang cukup konsisten gitu. Jauh banget deh kalau kita bandingin yang 100 ribu terus ke 1 jutaan, apakah 10 kali lipatnya? Saya bilang iya. Jadi kalau misalnya kalian memang ada budget di 1 juta untuk sebuah hand grinder, saya rasa ini adalah yang terbaik gitu, karena memang ini kalau kita pegang aja kita bakal ngerasa bahwa ini bisa dipakai lama banget nih gitu, karena ini mungkin jatuh atau kita pakai puter-puter juga nggak akan aus-aus karena semua stainless steel dan bagus ya. Konsistensinya juga bagus tadi untuk hasil gilingan ya, dan waktu saya ngeliat konsistensinya ini saya mikir, wah, yang 1 jutaan aja kayak gini, gimana yang 5 jutaan ya Comandante? Nanti kita bandingin pas kita ke Comandante ya. Tapi bisa dibilang ini cukup konsisten, dan menurut saya ini, wah, saya sih waktu itu puas banget. Dan kopi-kopi yang kalian seduh dengan ini, khususnya V60 ya, itu kan gilingan medium itu kan di sini cukup konsisten ya. Jadi kopinya itu bener-bener nggak over extract, jadi dalam arti bubuk-bubuk halusnya itu mungkin nggak gitu banyak, jadi nggak pahit gitu, dan bubuk-bubuk kasarnya juga nggak banyak gitu, jadi nggak asem gimana, tapi sweet aja gitu. Menurut saya udah oke banget. Nah, kekurangannya tentu saja ya di harga 1 jutaan gitu, jadi kadang kalau kalian baru pengenal kopi gitu, 1 juta buat beli hand grinder, buat beli 1 juta buat beli grinder, udah gitu hand lagi yang pakai tangan, kenapa nggak yang mesin aja? Nah, ini saya mau bilang juga, 1 jutaan untuk sebuah hand grinder dibandingkan dengan grinder yang pakai mesin pasti jauh lebih bagus yang hand grinder. Karena apa? Karena dia nggak membutuhkan komponen elektrik yang akan membuat ongkos produksinya lebih besar lagi. So kalau bisa dibilang misalnya ini sama-sama 1 juta ya, grinder elektrik sama ini 1 juta, ya tentu saja komponen-komponen yang penting-pentingnya itu akan jauh lebih bagus yang ini gitu, karena budget 1 juta itu harus dipotong untuk ongkos elektrik ya,
Jadi akhirnya ujung-ujungnya ya lebih lower quality than this, I think gitu. Cuman kalau dibandingin ya secara apa ya, dulu jujur aja dulu saya beli Latina 600N itu sekitar 1.370.000 ya, sekitar segitu. Jadi masih 1 jutaan juga. Jadi seharga ini dulu tahun 2010. Nah kalau sekarang kan udah 2 jutaan ya. Jadi ya bisa dibilang, kalau ditanya apakah setara dengan Latina 600N, nah saya juga mau bilang nih bahwa Latina 600N bisa dibilang grinder sejuta umat. Kalau buat giling oke, lumayan. Tapi kalau kalian giling untuk V60 manual brew ya, jujur saya akan lebih prefer ini gitu. Karena apa? Karena pertama kita gilingnya pelan gitu ya, terus habis itu juga lebih konsisten. Jujur memang lebih konsisten, karena kalau kita pelan gilingnya itu ibaratnya yang serpian-serpian halusnya itu nggak mental-mental kemana-mana sampai lebih banyak gitu jadinya. Kalau ini kan kita pelan gilingnya, jadi ya udah kan bisa dibilang lebih konsisten ya untuk manual brew. So rasanya juga mungkin akan lebih keluar di grinder tangan ini daripada si Latina 600N. So ya kalau saya untuk manual brew V60 saya akan lebih pilih ini daripada Latina 600N. Kalau saya, kalau bro sekalian gimana, boleh komen juga di bawah. Nah memang kurangannya lain selain harga yang 1 jutaan adalah ya harus pakai tangan masih, ya kan, itu dia. Kenapa? Karena ya namanya juga manual brew ya, manual brew kan rata-rata semuanya manual gitu. Dan juga memang ini didesain khusus untuk manual brew sebenarnya gitu. Kecuali kalian mau pakai espresso, mungkin lebih baik sih Latina 600N juga karena nggak capek. Jujur kalau pakai ini bikin giling espresso yang agak halus ya, 9 klik itu mungkin butuh sekitar 1,5 menitan ya. Kalau Latina 600N tinggal cret, udah paling lama 10 detik atau 5-10 detik lah kira-kira ya. So kembali lagi itu juga harus dipertimbangkan. Yang jelas untuk manual brew di 1 jutaan menurut saya ini yang terbaik karena segala kelebihan dan kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya yang terakhir yang sudah saya janjikan ini adalah Comandante. Dari semua rangkaian yang saya punya ya, kalau Latina Sumbawa itu saya udah punya bertahun-tahun ya, udah sekitar 3 sampai 5 tahun kalau nggak salah, 4 tahunan mungkin ya gitu. Kalau si Timor Chestnut Slim mungkin setahun. Kalau si Comandante ini termasuk baru karena kalian bisa lihat waktu saya unboxing bulan berapa tuh, dalam hitungan bulanan lah. Ini kira-kira mungkin berapa bulan ya? Ya antara 3 bulan sampai 6 bulan lah ya, antara itu kira-kira. Dan ini adalah daily driver saya untuk bikin V60 saya. Karena apa? Oke, saya mau bilang bahwa tadi saya sempat jelasin bahwa saya agak-agak semis tadinya mau beli ini karena saya udah punya sih Timor Chestnut Slim ya. Tapi kebetulan saya ada budget untuk membeli ini gitu. Jujur saya memang membeli sendiri karena memang saya tabungin gitu ya. Karena kita akan mikir berkali-kali pasti untuk membeli sebuah hand grinder di harga 5 jutaan gitu ya. Tapi ternyata itu worth it gitu. Kenapa? Karena begitu saya coba, emang ya secara build quality sih nggak usah diragukan ya. Ini solid banget, gede banget, berat banget, dan enak banget, stabil banget gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah hasil gilingan kopinya. Itu benar-benar konsisten dari halus sampai kasar gitu. So nggak salah sih kalau ini terkenal banget untuk manual brew ya. Karena memang dia bagus banget gitu hasil gilingannya. Dan jujur kalau bro sekalian ada yang suka manual brew juga pasti akan menanyakan kenapa nggak Kinu gitu kan. Kinu saya juga saya nggak punya dan saya pernah pegang dan coba juga gitu. Tapi saya kemarin pas mau beli ini saya lihat semua review yang ada di YouTube juga gitu. Makanya saya juga buat review ini supaya ngebantu bro sekalian. Kadang saya sendiri ngerasa review itu membantu saya gitu. Jadi kenapa nggak saya coba share lagi ke bro sekalian, siapa tahu bisa terbantu juga dengan ini. Jadi Kinu itu memang sebenarnya lebih ditujukan untuk espresso sih katanya. Jadi gilingan halusnya itu bagus, tapi gilingan kasarnya itu masih kalah sama si Comandante ini. Jadi istilahnya kalau untuk espresso lebih oke itu karena dia pertama lebih cepat, lebih heavy duty juga ya.
Tapi kalau untuk manual brew, gilingan medium to coarse sampai coarse-nya itu bisa dibilang masih agak kurang konsisten dibandingkan si Comandante. Nah, karena saya jujur aja saya sih suka banget manual brew gitu dibandingkan espresso, walaupun sekarang espresso juga ada flare gitu ya, manual espresso untuk rumahan. Tapi iya, menurut saya kekurangan dari si Comandante dibandingkan Kino itu adalah di gilingan halus saja. Mungkin gilingan halus Comandante butuh waktu lebih lama karena memang dia burnya itu beda gitu ya bentuknya ya. Kalau bro sekalian sempat lihat unboxing saya, kalian akan lihat juga ya. Jadi memang dia dikhususkan untuk manual brew. So selalu saya katakan kita menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Saya butuhnya buat manual brew, so saya pilih ini dibandingkan Kino gitu ya, manual brew V60 lah khususnya ya. Itu dia alasan saya. Nah, kelebihannya tentu saja tadi udah build quality, hasil gilingan yang sangat konsisten dari halus sampai kasar gitu. Apalagi ya, prestis sih, nomor 3 prestis gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika kalian menggunakan grinder ini karena World Barista Champion, World Brewers Cup Champion itu ada yang pakai ini juga gitu katanya. Dan apa ya, sensasinya pada saat kalian menggiling tuh berasa banget pas bijinya digerus itu kayak enak banget, kayak ya kalian tahu kan ini dari Jerman, jadi mekaniknya Jerman tuh emang kita tahu bagus banget gitu ya. Oh iya, jadi ada yang ketinggalan pada saat saya ngedit video ini, saya baru sadar. Jadi saya belum bilang secara rasa untuk V60 ya, Comandante ini gimana dibandingkan dengan kedua grinder sebelumnya. Jadi saya cobain pakai kopi yang sama gitu ya, antara Timor Chestnut Slim dengan ini gitu, karena untuk membuktikan aja ya, karena secara kasat mata konsistensi sudah jelas, cuman rasa gimana ternyata emang beda sih gitu. Ada rasa-rasa yang di Timor Chestnut Slim itu nggak keluar gitu. Ibaratnya kalau kita lihat notes di sebuah beans gitu ya, di sini ya, kalau kalian lihat ada valet, dried fruits, ada peach, grape, dan toffee ya. Kalau mungkin di Timor Chestnut Slim itu keluar sekitar 75%-nya gitu ya. Nah, di si Comandante ini ya, itu bisa benar-benar keluar 100%-nya. Jadi ada rasa-rasa yang nggak ada di grinder Timor Chestnut Slim itu, tapi di Comandante ini ada gitu. Dan saya udah coba ulik juga, memang ya natural aja keluar di si Comandante ini. So itu dia yang satu hal yang pengen saya tambahin, karena penting banget soal rasa ya. Ternyata memang si Comandante ini bisa mengeluarkan semua rasa kopinya dengan baik dan ya smooth, manis gitu, fruity tanpa kepahitan. Dan saya juga mau bilang bahwa ini ada red clicks-nya juga, dalam arti kalau kalian butuh untuk gilingan yang lebih halus dan lebih konsisten dengan adjustment yang lebih kecil-kecil gitu, kalian bisa beli red click-nya itu yang di bawah ini ya, saya warna merah. Itu pokoknya menambahkan jadi 2 kali lipat gitu ya settingannya, jadi settingan halusnya. Seandainya 10 klik di Comandante ini itu sama dengan 20 klik di red click, jadi lebih banyak pilihannya kalau kalian butuhkan untuk espresso. Namun saya nggak butuh untuk espresso. Untuk espresso mungkin saya akan pakai si Timor ini ya, kurangan satu, harganya yang mahal di 5 jutaan. Nomor 2, ini cukup besar gitu, dalam arti untuk tangan Asia ya, ini cukup besar gitu ya. Dan selanjutnya apalagi ya, nggak ada sih. Memang yang utama kekurangan terbesar si Comandante ini adalah pada segi harganya, karena cukup mahal gitu. So ya, tapi worth it nggak di harga 5 jutaan? Saya rasa ini worth it gitu, terlebih kalau kalian adalah pencinta manual brew yang biji kopinya aja mungkin harganya
sekitar 150 sampai 200 ribuan per 200 gram gitu. Saya rasa worth it sih dipakein grinder ini gitu. Dan ya, seperti saya katakan, semuanya kembali lagi ke masing-masing bro sekalian ya. Bro sekalian punya budgetnya berapa, kemudian sukanya bikin apa gitu ya. Dan saya rasa untuk setiap kelas harganya nggak ada yang salah dengan pilihan saya ini ya, 100 ribuan, 1 jutaan, dan 5 jutaan. So, itu aja menurut saya mengenai ketiga grinder ini. Mudah-mudahan bisa berguna buat bro sekalian. Kalau bro sekalian sedang mencari grinder ini juga, saya taruh linknya di bawah. Ya, sampai di sini saja mengenai review saya. Review panjang malah ya, karena kayak saya curcol lah istilahnya di sini untuk pengalaman saya menggunakan ketiga grinder ini. Oke, sampai di sini dulu video saya. Saya Leo, salam kopi and see you.